Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PKN daring setelah kemarin kita sempat bertemu beberapa kali, kemudian karena kondisi sehingga akhirnya kita berjauhan lagi. Nggak apa-apa ya, tetap semangat, oke? Membahas Bab 3 bagian A tata urutan perundang-undangan. Jadi sebenarnya semua aturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan itu pada dasarnya adalah aturan hukum yang tertulis. Ya. Dan ciri-ciri aturan hukum tertulis itu diantaranya adalah yang pertama, dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, yang B, bersifat mengikat secara umum. Jadi bukan hanya sebagian. Dan sifatnya adalah yang ketiga, abstrak dan ideal. Ya. Lanjut. Landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu ada 3. Pertama, landasan filosofis. Artinya peraturan yang dibuat harus berdasarkan nilai filosofi dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, adanya landasan sosiologis. Artinya hukum tersebut harus dibuat dengan perkembangan dan situasi nyata. Jadi bukan hanya di awang-awang, angan-angan, tapi nyata gitu ya. Sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Yang ketiga, harus ada landasan yuridis. Jadi harus mengikuti prosedur dan aturan tertentu yang disebut atau mengacu pada legal drafting. Apa itu legal drafting? Yang pertama adalah ada wewenang dari pembuat. Yang kedua, ada kesesuaian antara jenis dan materi peraturan. Yang ketiga, mengikuti prosedur atau cara tertentu. Dan yang keempat adalah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalkan perda nggak boleh bertentangan dengan peraturan presiden, peraturan menteri. Jadi nggak boleh seperti itu. Contoh misalkan ada calon-calon kepala daerah yang mengatakan bahwa akan mendapatkan santunan ini, santunan itu, selama yang di bawahnya bertentangan dengan yang di atas nggak bisa. Kemudian ada asas-asas pembentukan perundang-undangan. Yang pertama, adanya kejelasan tujuan. Jadi setiap peraturan yang dibuat harus jelas tujuannya. Apa sih yang hendak dicapai? Nggak boleh sembarangan, cuma sekedar bikin aja, nggak ada tujuan yang jelas, yang hendak dicapai juga nggak jelas. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, pejabat pembentuknya. Jadi setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara. Contohnya kayak DPR, kemudian menteri, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Ya. Jadi kalau misalkan peraturan ini bisa dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Makanya harus hati-hati juga dalam milih pejabat. Jangan sampai nanti pejabat yang udah kita berikan kesempatan justru malah menyasarkan kita. Kemudian yang ketiga adalah adanya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Bahwa perundang-undangan ini harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya. Yang keempat, harus dapat dilaksanakan. Jadi harus diperhitungkan efektivitasnya. Buat apa kalau ada peraturan kalau tidak dapat dilaksanakan? Peraturan begitu banyak tapi nggak efektif. Ya, masyarakat nggak taat. Ya. Kemudian ada yang kelima adalah kedayagunaan. Bahwa peraturan perundang-undangan ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat. Jadi benar-benar dibutuhkan ini buat apa sih? Betul nggak kira-kira?
Contoh kayak Ciptaker lah kemarin lagi rame-rame. Cipta kerja. Kira-kira butuh nggak manfaatnya buat masyarakat? Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa dibuat? Jadi percuma bahas lama-lama, kemudian nggak ada manfaat buat masyarakat. Yang keenam, adanya kejelasan. Ya, sistematikanya, bahasanya, pilihan katanya harus jelas dan mudah dimengerti. Jangan sampai membuat bahasa yang justru akan menimbulkan multitafsir, banyak penafsiran dan sebagainya. Sehingga menimbulkan banyak macam atau berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh adalah adanya keterbukaan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan bersifat transparan dan terbuka. Jadi jangan diem-diem aja. Tiba-tiba muncul. Ya, misalkan kemarin lagi rame Ciptaker. Nggak pernah ada, mungkinnya bagi sebagian orang nggak tahu apa sih isinya. Bahkan di akhir itu ada perdebatan apakah ada 1000 lebih halaman atau cuma 900 sekian halaman. Nah, ini kan harus jelas terbuka. Kemudian dalam materi muatannya harus mencerminkan asas berikut. Pertama ada pengayoman, kebangsaan, kekeluargaan, ya, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan. Kemudian mencerminkan keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ya, ketertiban dan kepastian hukum, dan yang adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ya. Penting gak sih peraturan? Penting ya, karena peraturan ini memiliki makna yang penting bagi Indonesia, apalagi bagi bangsa kita, bagi negara, apalagi sebagai warga negara. Karena pertama akan menjamin hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi nggak ada peraturannya. Kemudian menjamin rasa keadilan dan rasa aman. Yang keempat adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam hidup sehari-hari. Yang terakhir adalah mewujudkan kesejahteraan secara lahir. Nah, dan di Indonesia sendiri ada undang-undangnya nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tata urutan perundang-undangan. Apa saja? Yang pertama adanya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang kedua undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang berikutnya adalah peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten kota. Ya, jadi gitu urutannya dari paling tinggi itu undang-undang dasar sampai paling rendah adalah perda. Muhammad Nasir, jadi kita sebagai umat Islam itu jangan hanya beribadah, tapi kita harus berekonomi, berpolitik, karena ini merupakan jalan bagi kita untuk meraih, ya apa namanya, jadi kalau cuma sekedar ibadah doang, ekonomi kita nggak urusin, kasihan ya umat Islam. Kemudian juga politik, kalau kita nggak peduli, kita akan dirugikan seperti itu. Di sekolah ada aturan, bagaimana sikapmu terhadap peraturan tersebut, dan cari contoh aturan hukum di Indonesia satu saja. Kirim ke WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.